Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kabar teman-teman semua sehat dan terhindar dari virus COVID-19 yang sekarang telah mewabah di seluruh dunia. Semoga kita semua dapat terselamatkan dan terhindar dari wabah virus tersebut. Amin. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah tentang sejarah perkembangan ilmu akhlak. Perkenalkan, saya Adis Gustawibowo sebagai moderator dan pemateri kita yang insya Allah luar biasa. Yang pertama ada Nurido Rizky Sulaiman, terus ada Zina Angga Wijaya, Masya Allah. Nah, untuk sejarah perkembangan ilmu akhlak. Akhlak sendiri, akhlak berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa bermakna pembuatan atau penciptaan. Dalam konteks agama, akhlak bermakna perangai, budi, tabiat, adab atau tingkah laku. Nah, dalam presentasi kita kali ini yang kita akan bahas adalah yang pertama adalah sejarah perkembangan akhlak pada zaman Yunani kuno, sejarah perkembangan akhlak pada zaman abad pertengahan, terus zaman bangsa Arab sebelum Islam masuk ke Arab, yaitu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Terus yang keempat, pembahasan yang selanjutnya yaitu bangsa Arab setelah masuknya Islam di Arab. Terus yang pembahasan terakhir yaitu bagaimana akhlak pada zaman sekarang atau zaman baru, zaman modern. Untuk pemaparan materi, saya persilahkan ke pemateri kita. Langsung saja kita masuk dalam perkembangan akhlak pada zaman Yunani. Yang pertama, tokoh-tokoh dari sofistik di tahun 500 sampai 450 sebelum Masehi. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak pada zaman Yunani baru terjadi setelah munculnya apa yang disebut sofistik, yaitu orang-orang yang bijaksana. Kebanyakan penyelidikannya mengenai alam. Yang kedua, Socrates pada tahun 469 sampai 399 Masehi, sebelum Masehi. Socrates dipandang sebagai ilmu akhlak, perintis ilmu akhlak, karena ia yang pertama kali berusaha sungguh-sungguh membentuk pola hubungan antar manusia dengan dasar ilmu pengetahuan. Langsung masuk yang ketiga, Sinik dan Sirenix. Golongan terpenting yang lain setelah Socrates adalah Sinik dan Sirenix. Keduanya dari pengikut Socrates. Golongan Sinik dibangun oleh Antisthenes pada tahun 414 sampai 370 sebelum Masehi. Menurut golongan ini bahwa ketuhanan itu bersih dari segala kebutuhan. Sinik yang terkenal adalah Diogenes yang meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi. Adapun golongan Sirenik dibangun oleh Aristippus yang lahir di Sirena, kota Barkat di utara Afrika. Masuk keempat yaitu Plato. Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Pandangan ia adalah seorang ahli filsafat Athena dan murid dari Socrates. Pandangannya dalam bidang akhlak berdasarkan pada teori model. Teori model ini digunakan Plato untuk menjelaskan masalah akhlak. Di antara model ini adalah model untuk kebaikan, yaitu anti mutlak, azali, kekal, dan amat sempurna. Plato berpendapat bahwa pokok-pokok keutamaan ada 4, antara lain yang pertama maha kebijaksanaan, keberanian, keperwiraan, dan yang terakhir keadilan. Yang masuk ke nomor 5, Aristoteles pada tahun 394 sampai 322 sebelum Masehi. Dia menurut Plato yang membangun suatu paham yang khas, yang nama pengikutnya diberi nama depan Paripatetics, karena mereka memberikan pelajaran sambil berjalan.
dan ia berpendapat bahwa tujuan terakhir yang dikehendaki manusia mengenai segala perbuatannya ialah bahagia. Yang keenam, Stoik dan Epikuris. Setelah Aristoteles datang, Stoik dan Epikuris, mereka berbeda pendidikannya. Adalah anak Stoik berpendirian sebagai paham sinik, dan telah kami beri penjelasan secukupnya. Akan tetapi perlu kami katakan di sini bahwa paham Stoik ini diikuti oleh banyak ahli filsafat di Yunani dan Romawi. Rom ialah Seneca pada tahun 6 sebelum Masehi sampai 65 Masehi. Epictetus 60 sampai 110 Masehi, dan Kaisar Marcus Aurelius 121 sampai 180 Masehi. Filsafat Epicurus bertujuan menjamin kebahagiaan manusia. Filsafatnya dididik beragam pada etika yang memberi ketenangan batin. Yang ketujuh pada zaman Yunani yaitu terakhir agama Nasrani. Pada akhir abad ketiga Masehi tersiarlah agama Nasrani di Eropa. Agama ini telah berhasil mempengaruhi pemikiran manusia dan membawa pokok-pokok ajaran akhlak yang tersebut dalam kitab Taurat dan Injil. Menurut agama ini bahwa Tuhan adalah sumber akhlak. Dengan demikian, akhlak pada agama Nasrani ini bersifat teosentri, berpusat pada Tuhan, dan sufistik, bercorak batin. Ya. Tadi pada zaman Yunani kuno sudah dijelaskan oleh Mas Andal. Sekarang akhlak pada abad pertengahan. Kehidupan masyarakat Eropa di abad pertengahan dikuasai oleh gereja. Pada waktu itu gereja berusaha memerangi filsafat Yunani serta menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima dari wahyu. Apa yang telah diberitakan oleh wahyu tentu benar-benar adanya. Oleh karena itu tidak ada artinya lagi penggunaan akal dan pikiran untuk kegiatan penelitian. Mempergunakan filsafat boleh saja, asalkan tidak bertentangan dengan doktrin uang dikeluarkan oleh gereja atau memiliki perasaan dan menguatkan pendapat gereja. Di luar ketentuan seperti itu, penggunaan filsafat tidak diperkenankan. Kemudian kita lanjut ke sejarah akhlak pada bangsa Arab sebelum Islam atau bangsa Arab pada zaman jahiliyah. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tidak ada yang menonjol dalam segi filsafat sebagaimana bangsa Yunani, Socrates, Plato, dan Aristoteles, Tiongkok dan lain-lainnya, disebabkan karena penyelidikan akhlak terjadi hanya pada bangsa yang sudah maju pengetahuannya. Sekalipun demikian, bangsa Arab waktu itu ada yang mempunyai ahli-ahli hikmah yang mengidamkan syair-syair yang mengandung nilai-nilai akhlak. Dan kemudian sejarah akhlak pada bangsa Arab setelah Islam, dulu kan jahiliyah, sekarang menjadi Islamiyah. Islam dengan datang mengajak pada kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala sesuatu di seluruh alam. Akhlak dalam Islam merupakan jalan hidup manusia yang paling sempurna dan menuntun umat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Tujuan yang tertinggi dari segala tingkah laku manusia menurut pandangan Islam adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus tokoh pertama kali menggegas atau menulis ilmu akhlak dalam Islam adalah pertama itu Ali bin Abi Thalib berdasarkan risalah yang ditulisnya untuk putranya Al Hasan. Yang kedua Ismail bin Mahran
Abu Nasr As-Saukani, ulama abad kedua Hijriah, yang menulis kitab Al-Mu'min Al-Fajr. Ketiga, pada abad ketiga Hijriah, Ja'far bin Ahmad Al-Haumi menulis kitab Al-Muni'at bin Dukhul pada abad ketiga Hijriah, Ja'far bin Ahmad Al-Qaumi menulis kitab Al-Mani'at bin Dukhul Al-Jannah. Terus yang terakhir adalah akhlak pada zaman barat atau zaman baru. Pada akhir abad ke-15 Masehi, Eropa mulai mengalami kebangkitan dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelidikan baru mempunyai jasa dalam menentukan macam-macam hak dan kewajiban, menimbulkan perasaan seseorang akan besar tanggungannya di hadapan masyarakat dan terhadap diri sendiri. Pandangan filsafat ternyata tidak memuaskan ahli-ahli fikir zaman baru. Oleh karena itu muncullah reformasi pemikiran yang menonjolkan identitasnya sendiri. Di antaranya sebagai berikut: 1. Descartes, seorang ahli filsafat Prancis, menjadi pembangun madhab rasionalisme untuk ilmu pengetahuan dan filsafat. Ia telah menciptakan dasar-dasar yang baru. Di antaranya yang pertama itu A. Tidak menerima sesuatu yang belum diperiksa akal dan sebelum dipastikan nyata. Apa yang tumbuhnya dari adat kebiasaan saja wajib ditolak. Yang B. Penyelidikan terhadap sesuatu harus dimulai dari yang terkecil dan yang termudah lalu mengarah pada lebih kompleks. Yang ketiga, tidak boleh menetapkan kebenaran sebelum diuji terlebih dahulu. Terus yang kedua, John of Salisbury di tahun 1120 sampai 1180 Masehi. Ia adalah seorang filsuf Inggris. Ia terkenal dengan uraiannya yang menjelaskan bahwa kekuatan spiritual berada di atas kekuatan duniawi. Pendapat-pendapatnya diabadikan pada buku-bukunya. Buku yang penting masyhur berjudul Statements Book. Statement Book. Pada buku ini ia berbicara tentang dua pedang kekuasaan, yaitu pedang fisik dan pedang spiritual. Keduanya bersumber dari gereja dan harus kembali padanya. Kemudian 3. Bentang 1748 sampai 1832 dan Stuart Mill 1806 sampai 1873. Bentang dan Mill memindahkan paham Epicurus ke paham-paham utilitarianisme. Next, yang keempat, Thomas Hill Green 1836 sampai 1882 dan Herbert Spencer. Green and Spencer mengaitkan paham revolusi dengan akhlak. Di antara pemikiran akhlak Green, 1. Manusia dapat memahami suatu keadaan yang lebih baik dan dapat menghendaki sebab ia adalah pelaku moral. Yang kedua, manusia dapat melakukan realisi diri karena ia adalah subjek yang sadar diri, suatu reproduksi diri, kesadaran diri yang abadi. Terus yang nomor kelima, Spinoza tahun 1632 sampai 1677, Hegel 1770 sampai 1831 dan Kant 1724 sampai 1831. Dalam bukunya Etika, utamanya mempunyai struktur seperti sebuah sistem geometris. Spinoza menggunakan berbagai definisi, aksioma dan preposisi. Yang keenam, Victor Cousin 1919
1792 sampai 1867 dan Agus Kom 1798 sampai 1857. Konsil adalah seseorang yang bertanggung jawab menggeser filsafat Prancis dari sensasionalisme menjadi spiritualisme. Menurutnya, metafisika adalah pengamatan hati-hati dan analisis atas fakta-fakta tentang kehidupan yang sadar. Terus yang ketujuh, pasca Mill and Spencer. Sejak Mill and Spencer hingga sekarang, penelitian tentang akhlak hanya menjelaskan teori-teori sebagaimana diutarakan di atas. Dengan kata lain, belum ditemukan teori lain. Ya, itu tadi adalah pemaparan materi dari pemateri kita yang insya Allah sudah jelas ya. Kesimpulannya tadi kan akhlak itu berasal dari perkembangan akhlak berasal dari zaman Yunani kuno. Nah, terus pada pertengahan di Yunani sama perpaduan Yunani sama gereja di ajaran Nasrani di gereja-gereja itu. Terus pada bangsa Arab Islam sebelum masuknya Islam di Arab itu sendiri. Pada sebelum Islam masuk di Arab itu masih banyak keadaan kejahilian yang terjadi di sana. Terus setelah masuknya Islam di Arab, setelah Islam datang, Islam mengajak kepada kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah segala sumber sesuatu di seluruh alam ini. Jadi semua sumber itu datangnya dari Allah yang di perantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Terus untuk yang terakhir adalah sejarah pada zaman baru atau zaman barat. Ya, zaman ini condong ke barat dan negara-negara barat ya, yang dimana telah mengembangkan pemikiran filosofi terus filosofi itu sendiri. Mungkin itu tadi dari kami kelompok dua. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan di komentar di bawah ini. Apabila ada salah kata atau kesalahan, namanya juga manusia, kita cukup minta maaf. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.